Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Widya Puspitasari dari kelas 1B NIM 3320223981 Prodi D3 Keperawatan Stikes Notokusumo Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan organ yang berfungsi untuk merombak struktur bentuk dan juga molekul makanan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pada sistem pencernaan ini terdapat dua subdivisi anatomi. Yang pertama, traktus digesti dan yang kedua, organ aksesoris. Traktus digesti merupakan organ utama dalam sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring, eksofagus, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Sedangkan organ aksesoris merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan yang terdiri dari gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, empedu, dan juga pankreas. Untuk lebih jelas mengenai sistem pencernaan dapat dilihat dari video berikut ini. Sistem pencernaan pada manusia berawal dari mulut. Mulut merupakan jalan masuknya makanan. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dipecahkan oleh kerja organ, yaitu gigi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan makanan yang dibantu oleh enzim yang berperan yaitu amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah terletak pada bagian ini dan juga ini. Kelenjar ludah ini memungkinkan makanan dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus. Dari mulut, bolus atau makanan tadi masuk turun ke faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan eksofagus. Faring tersusun atas otot skelet yang melingkar dan berperan mendorong makanan masuk saat menelan. Faring terdapat 3 bagian, nasofaring di bagian superior, orofaring di bagian media, laringofaring di bagian inferior. Dari faring, makanan turun ke eksofagus. Makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut masuk ke eksofagus melalui proses menelan atau deglutasi. Eksofagus menghubungkan faring dengan lambung dengan panjang 25 cm, diameter 0,5 cm. Pada eksofagus ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong atau meremas mengakibatkan makanan masuk ke lambung. Tentu saja tahap selanjutnya yaitu ke lambung. Makanan masuk ke dalam lambung melalui otot yang berbentuk cincin atau sphincter. Sphincter terletak di bagian sini. Sphincter ini dapat membuka dan menutup dalam keadaan normal. Sphincter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan, menampung, menghancurkan, menghaluskan makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Lambung menghubungkan eksofagus dengan usus halus. Lambung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus, bodi, dan juga antrum. Lapisan otot halus yang melapisi fundus dan juga bodi lebih tipis dibandingkan bagian antrum. Karena pada antrum terjadi proses meremas makanan. Pada bagian fundus harus terisi oleh udara. Sedangkan bagian antrum terdapat sphincter pyloric. Sphincter pyloric terletak di bagian sini. Sphincter pyloric ini berfungsi untuk membatasi makanan masuk dari lambung ke usus halus. Pada lambung terdapat juga HCl
atau asam klorida yang menciptakan suasana yang sangat asam. Suasana ini diperlukan pepsin dalam memecah protein. Sedangkan fungsi keasaman yang sangat tinggi itu sendiri sebagai penghalang infeksi dengan cara membunuh bakteri. Selanjutnya yaitu usus halus. Makanan masuk dari lambung ke usus halus melalui sphincter pyloric yang berada di sini tadi. Usus halus merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berpangkal pada pylorus dan berakhir pada cecum. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari dengan panjang 25 cm. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong dengan panjang 1-2 meter. Dan yang terakhir terdapat ileum atau usus penyerapan dengan panjang 2 meter. Usus halus ini berfungsi yang pertama untuk mencampur kimus atau bahan setengah cair dengan cairan digesti dan membawanya ke mukosa untuk diserap. Lalu menyerap secara lengkap unsur karbohidrat, protein, dan lemak. Yang terakhir menyerap sekitar 90% nutrisi dan air yang melalui sistem digesti lewat kapiler darah dan juga saluran limfe. Dini usus halus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dini usus halus melepaskan lendir atau yang melumasi usus itu dan air untuk membantu melarutkan pecahan-pecahan yang dicerna. Penyerapan usus halus terdiri atas otot polos dan terdapat lipatan filia atau jonjot usus. Dan terdapat juga kapiler darah, juga pembuluh getah bening. Pada usus halus ini terjadi 2 proses pencernaan, yaitu mekanik atau menggunakan organ yang terdiri dari gerakan segmentasi dan peristaltik atau motilitas. Dan juga terdapat proses kimiawi, yaitu proses akhir pencernaan karbohidrat, protein, lemak dengan bantuan empedu, cairan pankreas yang berada di pankreas, dan usus. Cairan usus halus berwarna kuning diproduksi setiap hari sekitar 1-2 liter. Makanan yang sudah dicerna di usus halus bersamaan dengan lendir menuju usus besar. Usus besar merupakan penyerapan akhir dan juga pembusukan. Usus besar memiliki panjang 2,5 meter dengan diameter 5-6 cm. Pada usus besar terjadi proses secara mekanik dan juga kimiawi. Proses mekanik terjadi gerakan pada usus besar yaitu gerakan peristaltik dan mass peristaltik. Sedangkan proses kimiawi dibantu oleh bakteri E. coli. Bakteri ini membantu proses eliminasi kimus dengan memfermentasikan sisa karbohidrat dan melepaskan hidrogen, karbon dioksida, dan gas metana. Fungsi dari usus besar yaitu merubah protein menjadi asam amino oleh bakteri baik di usus besar, menyerap sejumlah air, ion-ion, dan produksi vitamin B dan K, membentuk feses, juga defekasi atau pengosongan rektum. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu cecum terletak di bagian ini, yaitu kantong kecil dengan panjang 6 cm yang berfungsi untuk membatasi usus besar dan usus halus. Yang kedua yaitu kolon, yaitu saluran panjang yang terdiri dari kolon ascending, kolon transversum, kolon descending, dan kolon sigmoid. Dan yang ketiga terdapat rektum di sini, yaitu tempat penyimpanan feses sementara. Namun biasanya rektum ini kosong karena feses disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descending tadi. Yang terakhir yaitu terdapat anus.
Anus merupakan tempat keluarnya feses. Pada kantong empedu yang terletak di sini, terdapat pigmen utama yang bernama bilirubin yang disekresikan ke dalam empedu dan dipecah di usus halus. Salah satu hasil pemecahannya adalah sterkobilin yang memberikan pewarnaan coklat pada feses. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.